Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Kul Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400 303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alivers, dimanapun kalian berada, semoga penyertaan Tuhan melindungi kalian semua, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Allah kita. Dan sama-sama kita renungkan Alivers, tak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kalian, tinggalkan kami sebagai anak-anaknya. Dan mari sama-sama kita sempatkan waktu, kita rendahkan diri, kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Angkat suaramu Alivers, sama-sama kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Sama-sama Aliver kita belajar lagu ini. Nyatakan, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang ajaib. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Sama-sama nyatakan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu bukti
kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Hampir 12 bulan teman-teman Alivers, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan di tahun 2020 ini bukan tahun yang mudah teman-teman. Kita semua merasakan berbagai macam pergumulan. Dari mulai yang ditinggalkan orang terkasih, finansial, kesehatan. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kita sendiri, amin. Mari sama-sama Alivers yang percaya, kita sama-sama nyatakan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin
Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Oh, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Singing our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Hallelujah. Because He are awesome God. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah Tuhan kita. Mari sama-sama habis ini kita nyanyikan, kita sambut Dia Sang Raja. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Yesus namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Dimanapun kalian berada, kita sama-sama tepuk tangan. Nyanyikan, mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Yesus namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang
melakukan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Shalom teman-teman yang ada di Malang, apa kabar? Kiranya damai sejahtera sukacita Tuhan menyertai kalian semua. Ya, sebelumnya saya mau berterima kasih untuk Pastor Aven, juga untuk Saudara Tian. Terima kasih diberi kesempatan buat saya untuk bisa sharing firman Tuhan buat teman-teman semua yang ada di Kota Malang. Dan perkenalkan, nama saya Sandi, saya dari GBI Aruna di Kota Bandung. Sebelum sharing firman Tuhan kita mulai, mari saya ajak kita semua untuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Engkau yang mengurapi kami ya Tuhan. Berikan kepada kami hati dan telinga seperti seorang murid, supaya kami bukan hanya menjadi tahu, tapi kami menjadi percaya. Terlebih lagi urapi hamba-Mu dan sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan salib-Mu, biar nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ya, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun di bulan Desember dan kita akan kembali memasuki Natal. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, mungkin tidak terlalu mendahului atau tidak terlalu terlambat untuk saya mengatakan selamat Natal buat kalian semua. Dan sharing firman Tuhan ini saya bagikan sedikit bertema Natal, yaitu tentang kelahiran Kristus. Saya beri judul sharing ini adalah Kristus lahir di Kota Malang. Loh, kok bukannya Kristus itu lahir di kota Bethlehem? Itu Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini saya mau mengajak kalian semua, kita melihat bahwa Kristus harus lahir di mana kita ditempatkan. Kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ya, kita langsung saja buka firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, firman Tuhan ini diberikan kepada setiap kita. Bukan hanya untuk hamba Tuhan, bukan hanya untuk gembala kita, bukan hanya untuk pengurus gereja, tapi setiap umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan firman ini harus menjadi suatu barometer buat kehidupan kita semua. Ini harus menjadi suatu standar yang mau kita capai sebagai anak-anak Tuhan. Ya, artinya apa? Artinya kita sebagai orang Kristen, kita punya tujuan, kita punya destiny yang sudah Tuhan tetapkan. Yaitu apa? Menjadi sempurna sesuai dengan versi yang Tuhan tetapkan. Yaitu siapa? Kristus. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa orang di luar sana, mereka sedang berusaha menjadi yang terbaik. Mereka berusaha untuk memiliki hidup yang baik sesuai dengan apa? Versinya dunia. Tetapi gereja berbeda, kita berbeda. Kita punya satu versi, kita punya satu standar, yaitu seperti Kristus. Dan kalau teman-teman punya terjemahan di Amplified Bible, ya, saya ajak kita semua belajar lebih dalam lagi. Di ayat yang sama, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, Amplified Bible, ya. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesianya langsung. Ini sangat menarik ya, ini akan membukakan banyak hal buat kita semua. Dikatakan demikian, barang siapa berkata dia hidup di dalam Kristus, yaitu barang siapa berkata dia telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus sebagai kewajiban moral untuk berjalan dan bertingkah laku seperti dia berjalan dan bertingkah laku. Jadi firman Tuhan meminta kita untuk kita berjalan dan bertingkah laku seperti Yesus berjalan dan bertingkah laku ketika dia ada di muka bumi ini. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, pertanyaan kenapa Tuhan mau kita melakukan itu? Ya, yang pertama, kita akan melihat ketika kita baca di dalam Injil, ya, kehidupan Tuhan Yesus, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa melihat
bagaimana Yesus hidup di tengah-tengah dunia. Ya, pada waktu itu Yesus menjadi satu pribadi yang sangat fenomenal. Yesus menjadi suatu pribadi yang apa yang dia lakukan selalu menjadi viral. Ya, orang pengen tahu, orang pengen lihat apa yang Yesus kerjakan. Ya, kita baca di Alkitab, orang berbondong-bondong. Dia dengerin Yesus ketika dia berbicara. Orang dengerin Yesus ketika dia mengajar. Bahkan orang berdesak-desakan untuk melihat apa yang Yesus lakukan. Dia menjadi pribadi yang luar biasa ketika ada di dunia ini. Dan Tuhan mau gereja sama seperti Yesus ketika ada di dunia ini. Ya, Yesus berjalan di dalam kasih. Dia mengasihi banyak orang. Dia memiliki belas kasihan yang besar kepada banyak orang. Kepada orang sakit, kepada orang miskin, bahkan kepada orang berdosa. Dan kita gereja, kita harus membagikan kasih di tengah dunia ini. Seperti Kristus. Kita harus menjadi satu sumber yang mengalirkan kasih di tengah-tengah dunia ini. Lalu ketika Yesus ada di muka bumi, dia juga berjalan dengan otoritas yang luar biasa. Dia mengajar dengan otoritas melebihi dari para imam dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, orang dengerin Yesus. Orang pengen tahu kabar yang Tuhan sampaikan pada waktu itu. Dan gereja hari-hari ini pun harus seperti demikian. Artinya apa? Orang di luar sana akan datang ke gereja. Mereka mau dengar apa yang mau gereja sampaikan. Orang mau dengar kabar apa yang bisa gereja berikan untuk memberikan pengharapan yang baru kepada mereka. Dan yang berikutnya adalah Yesus berjalan dengan kuasa yang luar biasa. Ya, kita tahu bahwa Yesus itu melakukan banyak sekali mujizat dalam kehidupannya. Dan di dalam kuasa mujizatnya itu, orang terkesima dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kalau kita melihat apa yang Yesus lakukan ketika dia melakukan mujizat, banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Demikian juga Tuhan mau hari-hari ini gereja berjalan dengan kuasa yang luar biasa. Supaya apa? Supaya ada pengharapan yang baru buat mereka. Supaya mereka mendapat jawaban kehidupan. Supaya mereka mendapatkan pemulihan di dalam kehidupan mereka. Dan gereja harus berjalan dengan kasih, otoritas, dan kuasa yang Tuhan berikan. Amin. Yang berikutnya adalah, kenapa Tuhan mau kita berjalan dan bertingkah laku seperti Kristus? Karena Tuhan mau agar gereja menghadirkan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia. Tuhan mau kemuliaan Allah dikembalikan kepada kehidupan manusia. Ya, kalau kita baca di kitab Roma pasal yang ketiga ayat ke-23, kitab Roma pasal yang ketiga ayat ke-23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa, kemuliaan Allah hilang dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu adalah Adam. Tapi setelah Adam jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah telah rusak. Karena apa? Karena kemuliaan Allah hilang dalam kehidupan Adam. Nah, kita lihat teman-teman, bagaimana Adam hidup ketika dia sebelum jatuh dalam dosa. Bagaimana dia hidup dengan kemuliaan Allah yang ada di dalam dirinya. Ya, kita tahu bahwa Adam menguasai Taman Eden pada waktu itu. Dia menguasai semua makhluk yang ada di sana. Dan dia menggenapi Kejadian 1 ayat 28. Di mana Tuhan mengatakan, taklukkanlah semuanya itu. Ya, jadi semua binatang itu takluk sama Adam. Ya, bahkan saya percaya macan tuh gak berani cakar Adam. Mungkin nyamuk pun gak berani gigit Adam ya pada waktu itu. Dan kita juga melihat bagaimana Hawa bisa berbincang-bincang dengan ular. Ya, mungkin di antara kita ada yang pernah berbincang-bincang dengan ular. Hawa berbincang-bincang dengan ular. Dia ngobrol sama ular. Walaupun karena ngobrol itu akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, tapi di sini kita melihat bahwa kemuliaan Allah di dalam manusia pada waktu itu membuat segala sesuatunya takluk di bawah kaki manusia. Tapi ketika semuanya itu hilang, maka kita manusia di muka bumi ini, kita takluk kepada penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan rindu supaya kemuliaan itu kembali dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana caranya Tuhan mengembalikan kemuliaan itu? Ya, dia lakukan suatu perkara yang luar biasa, yaitu dengan menurunkan anaknya. Dia mengorbankan anaknya di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya terjadi pertukaran. Salib itu bicara tentang pertukaran. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, itu bukan Yesus mati untuk kita, tapi Yesus mati sebagai kita.
Supaya apa? Supaya kita hidup sebagai Kristus di tengah-tengah dunia. Tuhan mau kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan kita dengan salib Kristus. Sebab dengan kemuliaan itu kita bisa menaklukkan segala sesuatu. Tuhan mau gereja menaklukkan penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Supaya apa? Gereja memiliki kembali otoritas. Gereja memiliki lagi kuasa ilahi di tengah-tengah dunia ini. Dan kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah gereja. Nah, teman-teman kasih Tuhan, yang ketiga adalah Tuhan mau agar gereja itu berbeda dengan dunia. Ya, ketika kita berjalan dan bertingkah laku seperti Kristus, Tuhan mau supaya kita terlihat berbeda dengan dunia. Nah, saya mau ajak kalian semua, mungkin kalian pernah dengar ya dari mana asal mula kata Kristen. Ya, jadi kata Kristen itu sebenarnya bukan kata-kata yang bernilai positif pada waktu itu, pada mulanya ya. Dan kata Kristen pertama kali muncul itu di dalam kisah para rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Ya, di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi murid-murid Kristus itu pertama kali disebut Kristen itu di kota Antiokhia. Ya, kota Antiokhia adalah kota yang cukup besar, kota perdagangan dan kota yang cukup mewah pada waktu itu. Ya, orang-orang di sana adalah orang-orang yang makmur, mereka hidupnya luar biasa, artinya mereka punya kekayaan karena di sana kehidupan sosialnya sangat baik, kehidupan ekonominya sangat baik. Dan ketika itu orang Antiokhia menyebut pengikut Yesus itu sebagai Kristen, sebagai bentuk ejekan mereka. Nah, kenapa mereka diejek? Pasti karena mereka berbeda dengan orang Antiokhia. Ya, kalau orang-orang ini tidak berbeda dengan orang Antiokhia, saya yakin mereka tidak akan diejek. Tetapi karena mereka berbeda, maka mereka diejek, dipanggil Kristen. Artinya apa? Orang yang menyerupai Kristus. Ya, dia hidupnya berjalan dan bertingkah laku seperti Kristus. Itulah kenapa kita disebut Kristen. Nah, saya punya suatu kisah yang menarik, teman-teman ya. Jadi pada waktu saya sekolah SMA, saya tuh punya 3 orang teman yang bernama Joni ya. 3 orang teman bernama Joni, dan kita berusaha untuk mencari perbedaan di antara ketiga Joni ini. Sehingga kita bisa memanggil dia dengan namanya, dengan julukannya, karena perbedaan yang mereka miliki. Dan salah satu dari teman saya ini, si Joni ini, dia punya sesuatu yang berbeda. Dia punya style seperti seorang tokoh terkenal bernama Elvis Presley. Dia itu penggemar Elvis Presley ya. Dia dengar lagu Elvis Presley, bahkan gaya rambutnya dan tingkahnya itu seperti Elvis Presley ya. Pada waktu itu kita sebut dia sebagai si Joni Elvis. Karena apa? Si Joni ini, yang satu ini, dia benar-benar mirip Elvis Presley. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita anak-anak Tuhan. Sudah berapa lama kita jadi Kristen? Kenapa orang menyebut kita Kristen? Apakah kita sudah menyerupai Kristus? Apakah karena orang melihat Kristus di dalam kehidupan kita? Itu menjadi suatu PR buat kita, teman-teman ya. Apakah kita sudah berubah? Kita mungkin di keluarga kita satu-satunya orang yang menerima Yesus, atau di lingkungan kita, di RT, RW atau kelurahan, kita satu-satunya keluarga Kristen ya. Dan biarlah mereka menyebut kita Kristen bukan sebagai suatu agama, tapi karena mereka melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Matius 10 ayat 25a mengatakan, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Kristus adalah guru kita. Kita perlu menjadi sama seperti dia. Supaya apa? Supaya dunia, lingkungan kita, keluarga kita melihat Kristus di tengah-tengah mereka. Nah, dari 3 poin ini, teman-teman. Yang pertama adalah Tuhan mau gereja berjalan dengan kuasa, kasih dan otoritas seperti Yesus ketika ada di muka bumi ini. Yang kedua, Tuhan mau agar gereja menjadi sumber yang menghadirkan kemuliaan Allah, mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang dalam diri manusia. Dan yang ketiga adalah supaya gereja menjadi berbeda dengan dunia. Dari ketiga hal ini saya simpulkan bahwa Tuhan mau agar gereja melahirkan Kristus dimanapun gereja itu ditempatkan. Saya ajak kita semua untuk lihat sedikit ke belakang ke perjanjian lama. Pernahkah kita bertanya, mengapa Tuhan menciptakan suatu bangsa yang bernama bangsa Israel? Ya, kalau Tuhan mau melahirkan seorang juru selamat, bukankah Dia tinggal memilih seorang wanita, ya, yang kudus pada waktu itu, yang suci pada waktu itu, atau
Bisa saja Tuhan menurunkan Yesus turun dari langit, ya, tanpa dilahirkan oleh seorang wanita. Tapi Yesus lahir dari suatu bangsa yang Tuhan ciptakan, yaitu bangsa Israel. Kita lihat, bangsa ini Tuhan ciptakan dari seorang yang bernama Abram. Abram itu adalah orang dari tanah Ur Kasdim di Arab Utara. Karena iman dia dibenarkan. Lalu diciptakan suatu bangsa. Tuhan taruh bangsa ini di tengah bangsa-bangsa lain. Dan kalau kita baca kitab Ulangan, di sana Tuhan mengajarkan bagaimana bangsa ini harus hidup. Bagaimana mereka bercocok tanam. Bagaimana mereka harus beribadah. Bagaimana mereka menjalin hubungan sosial satu dengan yang lainnya. Bagaimana mereka menjalankan kehidupan ekonomi yang baik. Dan Tuhan ajar mereka secara detail supaya bangsa-bangsa lain datang dan mencontoh apa yang mereka lakukan seperti yang Tuhan ajarkan. Demikian juga dengan gereja hari-hari ini. Tuhan tempatkan gereja di tengah-tengah dunia. Tuhan ajar gereja dengan firman-Nya untuk gereja menjadi contoh buat banyak orang, buat bangsa-bangsa, buat kota-kota di mana gereja ditempatkan. Dan apa yang Tuhan lakukan terhadap bangsa ini? Ternyata Tuhan menguduskan Israel. Tuhan menetapkan Israel untuk melahirkan suatu pribadi yang akan menebus dosa kita. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan Tuhan ingin hari-hari ini gereja yang sudah Dia kuduskan, sudah Dia tetapkan untuk melahirkan Kristus di akhir zaman. Karena itu saya katakan tadi, judul sharing saya hari ini adalah Kristus harus lahir di kota Malang. Siapa Kristus itu? Kita semua, kalian semua. Terutama kita semua generasi Yeremia, ya. Untuk Tian dan teman-teman semua yang ada di kota Malang. Kita adalah generasi yang Tuhan persiapkan di akhir zaman ini. Kita adalah suatu generasi yang dilihat oleh nabi-nabi pada waktu itu. Kita ada di dalam blueprint-nya Tuhan untuk kegerakan di akhir zaman ini. Dan Tuhan mau hari-hari ini kita berjalan dan bertingkah laku seperti Kristus berjalan dan bertingkah laku. Tujuannya apa? Supaya dunia melihat Tuhan. Supaya dunia melihat Kristus. Tuhan itu nggak bisa dilihat, teman-teman. Ya, tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Dan apakah artinya Tuhan tidak mau dilihat oleh manusia? Tuhan mau dilihat manusia. Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada dunia ini. Lewat siapa? Lewat kehidupan kalian semua. Lewat kehidupan saya sebagai anak-anak Tuhan. Itulah kenapa Tuhan minta kita untuk berjalan dan bertingkah laku seperti Kristus berjalan dan bertingkah laku. Teman-teman dikasih Tuhan, Gembala pembina kita mengatakan ini adalah waktu Pentakosta yang ketiga. Akhir dari segala akhir zaman. Akan ada penuaian besar terjadi. Ya, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita adalah penggenap dari amanat agung Tuhan Yesus. Tugas kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dikatakan di Matius 28:19. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Pertanyaannya, bagaimana mereka mau menjadi murid Kristus kalau kita sebagai muridnya? Kita tidak seperti dengan guru kita, yaitu Kristus. Karena itu hari-hari ini, mari kita belajar kepada Kristus. Mari kita mulai merubah hidup kita. Saya percaya ketika kita berubah menjadi seperti Kristus, maka akan ada perubahan dalam kehidupan kita pribadi. Akan ada perubahan di dalam keluarga kalian. Akan ada perubahan di dalam gereja kalian. Akan ada perubahan di kota Malang. Dan kota ini akan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saya ajak teman-teman semua. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau mengingatkan kami, Engkau mengajar kami dan menuntun kami kepada suatu destiny yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Yaitu menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang meminta kepada setiap kami anak-anak-Mu untuk kami berjalan dan bertingkah laku seperti Kristus berjalan dan bertingkah laku. Kami tahu karena Engkau ingin menunjukkan kepada dunia betapa besar kasih-Mu atas dunia ini, sehingga Engkau meminta kepada kami untuk berjalan dengan kasih, otoritas, dan kuasa seperti Yesus berjalan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang mengurapi anak-anak-Mu. Terus Engkau memperlengkapi mereka sebagai generasi Yeremia, sebagai suatu angkatan yang akan Tuhan persiapkan di akhir zaman ini. Tuhan pakai mereka lebih dahsyat lagi. Pengurapan mereka tercurah dalam kehidupan mereka. Khususnya kami juga berdoa untuk GBI Suropati yang ada di Malang. Untuk gembala mereka, Pak Aven, juga seluruh keluarga. Engkau memberkati dan melindungi mereka. Situasi yang sedang kami alami ini, kami percaya perlindungan Tuhan nyata atas setiap kami. Dan Tuhan memberkati mereka secara berlimpah.
limpah. Mari kita siapkan hati kita mau terima berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Sekarang terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerimanya sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Aven, buat teman-teman yang ada di Malang, buat Tian. Ya, Tuhan memberkati kalian semua. Dan marilah kita bersukacita dalam sukacita Natal di bulan Desember ini. Dan situasi yang sedang kita alami tidak akan membuat kita semakin goyah, tetapi semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.